Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-7, yaitu tentang permutasi. Simak terus video ini sampai akhir. Pada kaidah pencacahan itu banyak sekali aturan atau istilah-istilahnya. Ya, kalian sudah belajar ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, lalu ada metode pengisian tempat atau filling slot. Dan di sini kita akan bahas permutasi dan kombinasi. Apa itu dan apa bedanya? Gini, permutasi merupakan cara menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Contoh, dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa, akan dipilih 4 orang pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan, tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut. Ya, soal ini kalau kalian masih ingat, ini pernah kita bahas waktu di metode pengisian tempat. Tapi di sini nanti soal yang sama ini kita akan kerjakan pakai cara permutasi. Nah, maksudnya di sini dengan memperhatikan urutannya tuh gimana? Gini, ini kan di suatu kelas terdapat 20 siswa. Dipilih 4 orang pengurus kelas. Jabatannya ada yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, sama bendahara. Nah, misalkan gini, yang kepilih itu 4 orang itu si A, si B, si C, si D. Oke, A misalkan jadi ketua, B jadi wakil, C jadi sekretaris, D jadi bendahara. Kalau misalkan dibalik, B yang jadi ketua, A yang jadi wakil, D jadi sekretaris, C jadi bendahara, itu sudah merupakan susunan atau cara yang berbeda. Ya, karena tadi ketuanya A sekarang jadi B. Ya, makanya di sini cara menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Ya, jadi di sini urutannya maksudnya ini yang pertama ketua, kedua wakil, ketiga sekretaris, keempat bendahara. Jadi urutan A, B, C, D itu tidak sama dengan misalkan tadi B, A, D, C. Ini urutan yang berbeda. Karena misalkan kesepakatan kita yang pertama ini ketua, yang kedua wakil, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara. Ini kan ketuanya A, wakilnya B, sekretarisnya C, bendaharanya D. Yang ini ketuanya B, wakilnya A, sekretarisnya D, bendaharanya C. Sudah merupakan susunan yang berbeda. Oke. Nah, kalau kombinasi itu gini. Cara menyusun sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi misalkan, dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa akan dipilih satu tim berisi 3 orang untuk mengikuti lomba matematika. Jika setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, tentukan banyaknya cara yang terjadi. Nah, kalau gini, kan dari 20 siswa yang ada di satu kelas, dipilih 3 orang untuk mewakili kelas itu mengikuti lomba matematika. Kalian mau panggil si A, si B, si C, atau dibalik C dulu baru A baru B, mau B dulu baru A baru C, atau apapun, ini sama aja. Ya, pada intinya 3 orang ini, si A, si B, si C ini yang berangkat untuk mengikuti lomba matematika. Makanya di sini kombinasi itu cara menyusun sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi pada kombinasi itu urutan tidak penting. Ingat ya, jadi perbedaan permutasi dan kombinasi itu pada urutannya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, jadi urutan itu sesuatu yang penting. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, jadi urutan itu nggak penting. A, B, C, C, A, B, B, A, C, apalagi A, C, B, C, B, A, dan seterusnya, itu sama aja. Sama aja intinya si A, si B, si C yang berangkat mengikuti lomba matematika. Oke, paham ya? Ini adalah perbedaan permutasi dan kombinasi. Tapi di part ini kita bahas permutasi dulu. Berikutnya kita ke jenis-jenis permutasi. Jadi permutasi itu ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Yang kedua, permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Dan yang keempat, permutasi siklis. Di part kali ini kita bahas permutasi jenis pertama sama yang kedua terlebih dahulu. Permutasi yang pertama adalah permutasi R unsur dari N unsur berbeda. NPR ini notasi dari permutasi ya. Jadi N sama R-nya ini kecil. Jadi kalau misalkan nanti diganti sama bilangan, bilangannya itu kecil gitu ya. Misalkan 3P2. Cara nulisnya gini, 3 kecil, P-nya biasa, terus 2-nya kecil. Nah, jadi NPR sama dengan rumusnya N faktorial per N min R dalam kurung faktorial. N itu apa? R itu apa? Nanti, waktu di contoh soal akan lebih jelas. Oke, jadi kita langsung ke contoh soal aja ya.
Dari angka-angka 1, 2, 5, 6, 7, 9, berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat jika angka tidak boleh berulang? Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, ingat ya, biasanya kan kita pakai metode pengisian tempat atau filling slots. Ya, kalian sudah belajar di part-part sebelumnya. Tapi di sini saya akan coba nanti dicocokkan. Kita kerjakan pakai metode filling slot, lalu kita juga kerjakan pakai permutasi. Oke, kalau pakai filling slot, ini kan kita mau membuat bilangan ratusan. Oke, dari angka-angka ini. Jadi bilangan ratusan itu 3 angka. 1, 2, 3. Ratusan, puluhan, sama satuan. Di sini nggak ada keterangan apa-apa ya, kayak ganjil, genap, atau apapun. Pokoknya angka tidak boleh berulang. Yang penting ratusan, bebas, tapi nggak boleh berulang. Oke, kita mulai dari ratusan. Ratusan di sini, ini angkanya bisa semua ya. 1, 2, 5, 6, 7, 9 bisa semua. Nggak ada 0 kan? Kan kalau 0 di depan nggak boleh, masih ingat ya. Di sini angkanya nggak ada yang 0, berarti boleh semua. Artinya di sini 6 angka atau 6 cara. Puluhan gimana? Bebas juga, tapi karena angka tidak boleh berulang, kita sudah pakai 1 angka tadi di ratusan, berarti berkurang 1 jadi 5. Terus satuan gimana? Satuan bebas juga, berarti 6, tapi sudah kepakai 2. 1 di ratusan, 1 di puluhan, berarti ini 4. Ya, 6 kali 5 kali 4, kalau kita hitung hasilnya 120 bilangan. Oke, ini kalau pakai metode filling slot. Kalau pakai permutasi, nah gini. Ini kan tadi permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Nah, jadi anggapnya gini. Dari N unsur diambil R. Jadi di sini dari N unsur itu maksudnya dari berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 angka nggak dipakai semuanya. Yang dipakai cuma 3, karena kan kita mau membuat bilangan ratusan. Ya, berarti N-nya ini sama dengan 6. Jadi N itu yang tersedia, R itu yang dibutuhkan. Dari N yang tersedia itu diambil berapa? Diambil 3, karena kita kan ratusan. Artinya di sini, kalau notasinya NPR, berarti ini 6P3. Nulisnya gitu. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Berarti ini sama dengan 6 faktorial per dalam kurung 6 min 3 faktorial. Berarti sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Ya, lalu di sini kita jabarkan ya, biar bisa dicoret sama yang bawah. Berarti 6 faktorial kita urai menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai sini. Per 3 faktorial. Kecoret. Jadinya 6 kali 5 kali 4, sama persis seperti ini. Jadi jawabannya juga sama dengan 120 bilangan. Oke, paham ya maksudnya R dan N itu seperti apa? Berikutnya, permutasi yang kedua. Permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Berarti logikanya gini, dari N unsur yang tersedia diambil N. Oh, berarti semuanya diambil. Kalau tadi kan dari 6 ini cuma diambil 3. Karena dari 6 angka yang tersedia, kita disuruh membuat bilangan ratusan. Bilangan ratusan hanya terdiri dari 3 angka. Yang tersedia 6 angka, berarti tidak semua angka diambil. Itu kan ya. Kalau ini, N unsur dari N unsur berbeda, berarti ibaratnya semuanya diambil. Ya, makanya contohnya seperti ini. Dari angka-angka 1, 2, 5, 6, 7, 9, sama ya. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat jika semua angka terpakai dan tidak boleh berulang? Ngerti ya? Kalau semua angka terpakai, berarti ini bilangannya 6 digit ya, atau 6 angka, berarti ratusan ribu. Jadi ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam. Dan di sini nggak ada keterangan apa-apa, bebas, tapi nggak boleh berulang. Berarti angka yang pertama ini ada 6 cara. Lalu angka yang kedua, bebas juga, 6, tapi berkurang 1 kan? Karena sudah pakai di angka pertama, nggak boleh berulang, jadi 5. Terus, berarti berkurang terus, jadi 4, terus ini 3, ini 2, ini 1. Kalau kalian hitung, ini sama dengan 720. Atau kita lihat, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya apa sih? Ya 6 faktorial kan? Ngerti ya? Jadi di sini, NPN sama dengan N faktorial. Jadi kalau kita kerjakan pakai permutasi, dari 6, diambil 6 atau 6P6, itu sama dengan 6 faktorial. Ngerti ya? Jadi ini N-nya 6, diambil semuanya. Oke, nah terus rumus NPN sama dengan N faktorial ini pada dasarnya juga merupakan pengembangan dari ini. Hanya di sini R-nya sama dengan N. Coba lihat di sini ya, ini NPR, ini NPN. Jadi R-nya diganti sama N. Kalau R diganti sama N, maka R di ruas kanan ini diganti sama N juga. Berarti rumus ini akan menjadi
n faktorial per n min n faktorial. Kan R-nya diganti sama n. Berarti ini sama dengan n faktorial per n min n itu 0 ya, 0 faktorial. 0 faktorial berapa? Ingat, 1 ya. Jadi sama dengan n faktorial. Makanya di sini rumusnya NPN sama dengan n faktorial. Jadi asalnya ya merupakan pengembangan dari rumus ini, hanya R-nya diganti sama n. Tapi gini, tips dari saya, kalau misalkan soal yang angka-angka gini terus disuruh membentuk bilangan, tetap lebih enak itu pakai filling slots, karena kan logikanya lebih dapat gitu ya. Jadi ini hanya saya terangkan kalau permutasi itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang angka-angka seperti ini. Ya, tapi gini, di soal-soal yang kita disuruh membuat bilangan dari angka-angka, itu kan nggak sesederhana ini. Kalau kalian ingat, kadang syaratnya banyak, kadang syaratnya ganjil, lalu ada lebih dari 2500, angka 2 pada satuan, terus angkanya boleh berulang. Nah, kalau seperti itu, kita nggak bisa pakai rumus permutasi, harus pakai filling slot. Ya, rumus permutasi ini hanya bisa dilakukan kalau misalkan angkanya itu bebas, terus tidak boleh berulang. Ya, tapi kalau ada syarat-syarat yang macam-macam itu, kita nggak bisa pakai permutasi. Harus pakai metode pengisian tempat. Gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.